sini saya bersama penyaji Dias Fadelvi Ramadan, kemudian pembahas 1 Prasetya Trianggara, pembahas 2 Muhammad Zulfikar Ar-Rasyid, dan juru kamera Asmala. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada penyaji Saudara Dias Fadelvi Ramadan untuk memberikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Fadelvi Ramadan. Di sini saya sebagai penyaji 2, yang mana penyaji 2 di sini membahas tentang lebih ke koreksi atau diskusi dari peneliti dengan dosen pada sidang skripsi atas nama ujian skripsi Imade Sutresna Panji Yuda Grandesemas. Baik, langsung saja saya akan membacakan poin-poin yang sambil. Yaitu yang pertama, metode penelitian dari peneliti yang kurang kompleks untuk menyelesaikan atau membahas rumusan masalah. Jadi ketika peneliti memberikan metode penelitian di secara pandangan sisi ini, namun ketika membahas rumusan masalah itu ternyata menyangkut ke aspek lain. Kemudian yang kedua, ada 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam membahas penelitian yang bernuansa kesejahteraan. Jadi memang perlu diperhatikannya berbicara tentang kesejahteraan, tidak hanya berbicara tentang ekonomi, namun menyangkut sosial, ekonomi, budaya, dan psikologi. Yang ketiga, pemanfaatan hasil ganti rugi pengadaan tanah yang dilakukan dengan cukup baik oleh masyarakat Bali. Yang keempat, peneliti cukup baik dalam memanfaatkan informasi dari sumber langsung atau informal. Kemudian yang kelima, judul penelitian yang bernuansa kesejahteraan harus didukung dengan sumber informasi yang sesuai demi pencapaian atau mencapai judul penelitian. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada penyaji. Saya persilakan untuk pembahas 1 Saudara Prasetya Trianggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama saya Prasetya Trianggara sebagai pembahas pertama. Dari beberapa poin yang telah dipaparkan oleh Saudara Dias, saya mengambil poin ketiga, yaitu pemanfaatan hasil ganti rugi pengadaan tanah yang dilakukan dengan cukup baik oleh masyarakat Bali. Saya menggunakan paradigma fakta sosial dalam perspektif teori struktural fungsional, bagaimana pembagian hasil ganti rugi tanah dapat memperkuat atau melemahkan struktur sosial masyarakat Bali. Terima kasih. Baik, terima kasih pada pembahas 1 Saudara Prasetya Trianggara. Selanjutnya kita dengarkan jawaban dari penyaji Saudara Dias. Baik, terima kasih kepada pembahas 1 Saudara Prasetya. Jadi saya akan menjawab pembagian hasil ganti rugi tanah dapat memperkuat atau melemahkan struktur sosial masyarakat Bali. Nah, itu apakah menyebabkan memperkuatnya atau melemahkannya struktur sosial, itu tergantung dari proses pelaksanaannya pengadaan tanah tersebut. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam melakukan program pengadaan tanah. Misalnya, atau sebagai contoh, yang pertama, kepastian dan transparansi
Jadi kepastian dan transparansi ini memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa uang pemberian ganti rugi tanah itu terlaksana secara adil dan pasti sesuai hukum. Maka masyarakat akan merasa percaya dan merasa terjamin. Apabila sebaliknya, dan kemudian jika sebaliknya proses pengadaan tanah dalam pembagian ganti ruginya tidak dilakukan secara adil atau tidak transparansi, maka menimbulkan konflik sosial atau ketidakpuasan secara sepihak. Kemudian yang kedua, partisipasi masyarakat. Jika misalnya pengadaan tanah yang melibatkan objek pemilikan tanah tersebut itu harus mengikuti atau ikut secara aktif dalam program tersebut melalui musyawarah dan diskusi. Dengan seperti itu, mereka akan merasa bahwa mereka memiliki suara dan peran dalam proses tersebut. Hal ini juga dapat memperkuat struktur sosial karena masyarakat akan merasa bahwa mereka adalah bagian dari program pembangunan infrastruktur. Apabila sebaliknya, jika masyarakat tidak terlibat dalam proses tersebut, padahal program tersebut melibatkan hak yang menjadi hak dari masyarakat, maka akan timbul perasaan yang tidak adil, tidak puasan atau konflik sosial. Kemudian saya menambahkan, karena semua mayoritas di sini daerah-daerah itu memiliki adat istiadat yang kuat, terutama di Bali sendiri ya. Salah satu daerah yang memiliki adat yang kuat, maka bisa dalam pembagian ganti rugi itu diikut sertakan tokoh-tokoh adat, sehingga pemerintah bisa dalam program tersebut membagikan pembagian ganti rugi diikut sertakan dengan tokoh masyarakat, sehingga masyarakat lebih percaya. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Diaswan Delvi Ramadan atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya saya persilakan kepada Muhammad Zulfikar Ar-Rasyid sebagai pembahas kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Ar-Rasyid, NIT 233-2671. Di sini saya mengambil dari poin yang keempat, peneliti cukup baik dalam memanfaatkan informasi dari sumber langsung, dan saya kaitkan dengan teori interaksi simbolik yang dimana bermakna diciptakan dan diubah melalui interaksi sosial. Oleh karena itu, maka termasuk informasi bukan sesuatu yang tetap, tetapi dibentuk dan didefinisikan oleh individu dalam proses interaksi sosial. Ketika dikaitkan dengan peneliti memanfaatkan informasi dari sumber langsung, ada beberapa poin yang bisa digarisbawahi. Yang pertama, proses pembentukan makna melalui interaksi. Yang kedua, pemaknaan bersama antara peneliti dan sumber. Yang ketiga, proses negosiasi makna. Yang keempat, peran simbol dan dalam pengumpulan data. Dan yang terakhir, refleksi kritis atas peran peneliti sebagai aktor sosial. Terima kasih. Terima kasih kepada pembahas kedua Saudara Zulfikar Ar-Rasyid. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama jawaban dari penyaji Diaswan Delvi Ramadan. Mohon maaf tadi pertanyaannya seperti apa? Karena tadi penjelasannya terlalu panjang. Bagaimana cara memanfaatkan hal tersebut sehingga
langsung didapatkan informasi itu dengan cukup baik. Ya, terima kasih kepada pembahas kedua, Saudara Zulfikar. Jadi di sini poin keempat saya, peneliti cukup baik dalam memanfaatkan informasi dari sumber langsung atau informasi. Ini saya ambil poin ini karena peneliti cukup baik dalam mengambil, misalnya untuk pemanfaatan ganti rugi pengadaan tanah itu ditanyakan sampai ini uangnya di intinya pada dasarnya peneliti itu cukup baik dalam mewawancarai sumber sehingga sampai mendapatkan informasi, salah satunya pemilik atau yang pihak yang mendapatkan ganti rugi tersebut bisa memanfaatkan uang ganti ruginya sebagai sawah dan kemudian tapi background orang tersebut itu bukan petani atau bukan penggarap, sehingga bisa dikatakan dia beralih profesi, sehingga dia menyewakan atau menyerahkan atau mencari penggarap untuk supaya tanah tersebut kembali produktif. Demikian sekiranya dapat saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji atas jawaban yang diberikan. Mungkin cukup sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.